Kalau kita ngomongin dunia digital sekarang, punya rumah online itu udah kayak keharusan ya kan? Tapi pertanyaannya udah bukan lagi perlu atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya. Kamu mau jadi seorang penerbit yang menyiarkan pesan ke banyak orang? Atau kamu lebih suka jadi arsitek yang membangun sebuah komunitas dari nol? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng kedua pendekatan ini. Coba deh bayangin gini, tujuan kamu itu mau bikin semacam perpustakaan digital yang rapi, tempat orang datang buat nyari dan baca informasi. Atau, kamu lebih pengen bangun sebuah klub yang asik, tempat orang bisa kumpul, ngobrol, dan bikin pengalaman seru bareng-bareng. Analogi ini antara perpustakaan dan klub bakal jadi panduan kita sepanjang pembahasan kali ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari alat-alat yang klasik, terus kita pindah ke platform yang lebih modern, kita bandingin keduanya, dan tentunya bantu kamu nentuin mana yang paling cocok. Baru deh di akhir kita lihat gambaran besarnya. Oke, kita mulai dari yang klasik dulu ya. Ini adalah alat-alat yang fokusnya itu ke publikasi konten. Jadi kamulah pusat dari semua informasi yang disajikan. Kita bakal lihat dua jagoan dari Google, Sites dan Blogger. Yang pertama, Google Sites. Anggap aja ini kanvas digital kamu yang paling simple. Tujuannya cuma satu, menyajikan informasi. Dan yang paling penting, kamu nggak perlu ngerti coding sama sekali buat bikin situs yang kelihatannya bersih dan profesional. Semua tentang efisiensi dan kejelasan. Kekuatan Google Sites itu ya di kesederhanaannya. Editornya yang drag and drop bikin semuanya jadi super gampang. Tapi kekuatan utamanya? Tentu aja integrasinya sama ekosistem Google. Kamu bisa masukin Google Docs, kalender, atau file apapun dari Drive dengan gampang banget. Makanya Google Sites ini jadi andalan buat bikin portofolio, web proyek internal tim, atau wiki. Cepat, fungsional, dan gratis. Nah, selanjutnya ada Blogger. Meskipun sama-sama dari Google, fokusnya ini jauh lebih spesifik. Kalau Google Sites itu buat bikin halaman informasi, Blogger itu buat nerbitin tulisan. Jadi, ini platform yang emang dirancang buat para penulis, jurnalis, atau siapapun yang mau berbagi pikiran dalam format artikel yang berurutan. Dan slogan di halaman depannya ini udah ngerangkum semuanya. Publikasikan passion Anda dengan cara Anda. Ini nunjukin banget aspek personal dari ngeblog. Ini bukan cuma soal berbagi data, tapi lebih ke berbagi cerita, opini, dan keahlian kamu secara rutin. Fitur-fiturnya juga mendukung banget tujuan ini. Editor tulisannya simple, tapi yang bikin beda adalah fleksibilitas desainnya. Kamu bahkan bisa ngutak-ngatik kode HTML dan CSS kalau mau. Dan, poin yang krusial banget, monetisasi. Integrasinya dengan AdSense bikin kamu bisa dapat penghasilan dari tulisanmu. Jadi, ini pilihan yang pas banget kalau kamu kreator kontennya serius. Sekarang, kita lompat ke pendekatan yang sama sekali berbeda. Kita tinggalin dulu model perpustakaan, dan sekarang kita masuk ke dunia klub. Inilah dia, pusat komunitas modern, Discord. Platform ini bukan dirancang untuk publikasi satu arah, tapi untuk interaksi banyak arah. Discord itu pada dasarnya adalah sebuah ruang, bukan halaman web. Sebuah server di Discord itu ibarat rumah digital pribadi buat sebuah komunitas. Di dalamnya, percakapan terjadi secara langsung, spontan, dan terorganisir. Ini adalah pergeseran besar dari yang tadinya cuma konsumsi konten secara pasif, jadi partisipasi aktif. Coba deh lihat gimana strukturnya. Di sebelah kiri itu ada daftar kanal atau channels, misalnya ada hashtag selamat datang, hashtag peraturan, atau hashtag tanya jawab. Nah, setiap kanal ini adalah ruang obrolan yang fokus sama satu topik. Struktur kayak gini bikin obrolan jadi rapi dan anggota bisa fokus ke topik yang mereka minati. Yuk, kita bedah lebih dalam. Server itu ibarat keseluruhan rumahnya. Kanal itu kamar-kamarnya. Peran atau roles itu kayak kunci yang kamu kasih ke anggota. Ini nentuin kamar mana yang bisa mereka masuki dan apa yang bisa mereka lakukan di sana. Terus ada bot. Ini asisten otomatis kamu. Mereka bisa nyambut anggota baru, jawabin pertanyaan, atau bahkan mulain permainan. Elemen-elemen inilah yang bikin Discord jadi dinamis banget. Oke, kita udah lihat kedua sisinya. Sekarang waktunya kita sandingkan langsung buat lihat apa sih perbedaan paling mendasar yang misahin model penerbit sama pembangun komunitas. Nah, ini dia inti perbedaannya. Google Sites dan Blogger itu komunikasinya satu ke banyak. Aku sebagai kreator bikin sesuatu buat kamu, audiensnya. Interaksi paling banter ya cuma lewat kolom komentar. Sebaliknya, Discord itu banyak ke banyak. Setiap anggota bisa jadi pembuat percakapan. Komunikasi nggak ngalir dari atas ke bawah, tapi menyebar ke segala arah. Tabel ini benar-benar merangkum semuanya. Kalau tujuannya publikasi, Sites dan Blogger jagonya. Mereka gampang banget ditemuin sama mesin pencari kayak Google, yang penting banget buat jangkauan luas. Tapi ya itu, interaksinya rendah.
Sebaliknya, Discord itu juaranya interaksi dan kustomisasi komunitas, tapi konten di dalamnya itu tersembunyi dari dunia luar, jadi nggak bakal muncul di pencarian Google. Terus perhatiin juga bagian pemeliharaan. Website itu cukup diupdate sesekali, sementara komunitas di Discord butuh moderasi dan keterlibatan aktif biar tetap hidup dan sehat. Setelah lihat perbandingannya, pasti pertanyaannya, jadi aku harus pilih yang mana? Jawabannya sebenarnya tergantung satu hal, apa pekerjaan yang mau kamu selesaikan? Biar gampang, gini deh panduannya. Kalau tugas kamu cuma mau nyaji informasi yang jarang berubah, kayak portofolio online, Google Sites itu jawabannya. Kalau tugas kamu itu nulis rutin dan mau bangun audiens, ya blogger alat yang pas. Tapi, kalau tugas kamu itu menghubungkan orang satu sama lain, entah itu buat grup belajar, komunitas game, atau klub penggemar, maka Discord platform yang kamu butuhin. Dan kalau kamu mau bikin ruang eksklusif yang berbayar, fitur roles di Discord cocok banget buat itu. Jadi, apa artinya semua ini buat masa depan kita di dunia digital? Pilihan antara alat-alat ini sebenarnya nunjukin ada pergeseran yang lebih besar lagi yang sedang terjadi. Kutipan ini benar-benar menangkap esensi pergeserannya. Di platform komunitas kayak Discord, sukses itu nggak diukur dari berapa banyak yang lihat, tapi dari kualitas interaksinya. Ini butuh keaslian. Kamu nggak bisa cuma pasang iklan di sebuah komunitas. Kamu harus jadi bagian dari komunitas itu sendiri. Jadi, poin utamanya begini. Selama bertahun-tahun, internet itu soal siaran. Merek, kreator, individu, semua menyiarkan pesan mereka ke seluruh dunia. Sekarang, kita lagi lihat pergeseran menuju penciptaan ruang di mana audiens itu nggak cuma dengerin, tapi juga ikut ngobrol, satu sama lain. Pada akhirnya, semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan di awal. Waktu kamu merencanakan langkah selanjutnya di dunia online, coba tanyakan ke diri sendiri. Aku ini lagi bangun sebuah perpustakaan yang tenang dan rapi, atau sebuah klub yang ramai dan interaktif? Jawabannya nanti bakal nentuin bukan cuma alat yang kamu pakai, tapi juga kesuksesan kamu dalam membangun rumah online yang tepat buat audiens kamu.